Benarkah eksploitasi hewan sebabkan virus? Hai guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Benarkah eksploitasi hewan sebabkan virus? Nyatanya, beberapa penelitian termutakhir membahas keterkaitan erat antara eksploitasi hewan dan berbagai penyakit menular lainnya. Eksploitasi hewan liar dan domestik memiliki beberapa dampak negatif yang bahkan dapat muncul dan tidak dapat kita hindari. Kemunculan berbagai penyakit yang bersumber dari bakteri dan virus yang bersifat zoonosis tersebut sangat berbahaya sekaligus mematikan bagi manusia. Kali ini, kita akan membahas mengapa eksploitasi hewan dapat menyebabkan berbagai penyakit menular. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Eksploitasi hewan merugikan kesehatan. Studi menunjukkan adanya perilaku buruk manusia terhadap hewan menjadi penyebab langsung penyebaran penyakit bersifat zoonosis. Proceedings of Royal Society B menjelaskan adanya penurunan populasi hewan liar dapat menyebabkan penularan penyakit hewan ke manusia. Hal yang sama terjadi saat ini, yakni terjadinya pandemi pada tahun 2020 ini yang dipercaya berasal dari kelelawar dan kemungkinan juga berasal dari terenggiling. Virus dari hewan ke manusia dapat menular dan menyebar jika ada kontak yang dekat. Hewan tersebut dapat menyebarkan virus ke manusia melalui pernafasan, darah, kotoran, dan juga urin. Christian Johnson dari University of California menjelaskan setidaknya ada 142 virus yang menyebar ke manusia dan hewan. Kita sudah mengenal berbagai virus yang muncul terjadi penularan dari hewan ke manusia, seperti flu Spanyol, MERS, SARS, dan lainnya. Studi tersebut membuktikan adanya eksploitasi berkelanjutan yang tak ramah terhadap kehidupan hewan seperti perdagangan, perburuan, penebangan hutan, dan urbanisasi menggeser populasi hewan yang memiliki penyakit dan menularkannya pada manusia. Saat habitat satwa liar berkurang, mereka akan melakukan kontak yang lebih dekat dengan manusia. Distribusi virus tersebut mengakomodasi kegiatan antropogenik dan modifikasi alam yang terjadi secara alami. Hal itu kemudian menjadi pertimbangan baik untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan dengan hidup berdampingan dengan alam. Eksploitasi hewan berupa apa saja? Benarkah eksploitasi hewan sebabkan virus? Bukti baru adanya hubungan eksploitasi hewan terhadap alam, khususnya hewan, dapat menyebarkan penyakit baru. Eksploitasi hewan tersebut dapat berupa bentuk yang jelas atau tanpa sadar, manusia sudah melakukan eksploitasi tersebut. Eksploitasi tersebut adalah perdagangan, perburuan, penebangan hutan, dan urbanisasi yang menggeser ekosistem hewan jauh lebih dekat dengan manusia. Satwa liar yang berisiko punah akibat eksploitasi manusia dapat membawa 2 kali lebih banyak virus yang dapat menular ke manusia. Hal tersebut juga berlaku bagi hewan yang punah akibat dari hilangnya habitat asli mereka. Krisis iklim tersebut tentu bisa berimbas balik ke manusia. Salah satunya adalah flu Spanyol yang memiliki keterkaitan antara emisi karbon dioksida hasil dari revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua meningkatkan emisi polusi hingga 2 kali lipat lebih besar dibanding revolusi industri pertama. Emisi tersebut membuat lapisan ozon menipis dan mengakibatkan sinar ultraviolet menyebar lebih besar dari biasanya. Penyebaran virus bermula dari penguin yang rentan terimbas penyakit, kemudian menularkannya kepada burung yang berimigrasi. Burung-burung tersebut kemudian menularkannya kepada burung domestik yang memiliki kontak lebih dekat dengan manusia. Eksploitasi lainnya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar. Pandemi terhubung secara global melalui perjalanan dan perdagangan tersebut. Salah satu solusinya adalah menekan, membatasi, dan melarang perburuan dan perdagangan satwa liar. Bagaimana hewan bisa membuat manusia sakit? Selama 50 tahun terakhir ini, inang penyakit dari virus berkembang cepat dan menciptakan lompatan evolusioner, yakni penyebaran penyakit lewat hewan ke manusia. Seperti krisis HIV/AIDS yang terjadi pada tahun 1980-an yang berasal dari kera besar. Lalu flu burung yang terjadi pada 2004 hingga 2007 yang berasal dari unggas. Pada tahun 2009 terjadi juga pandemi flu babi. Kemudian disusul beberapa penyakit lainnya seperti SARS, MERS, Ebola, dan yang terbaru yaitu pandemi tahun 2020 ini. By the way, SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome berasal dari kelelawar dan juga musang. Selain itu, Ebola juga termasuk berasal dari kelelawar. Virus dapat menyebar ke antar spesies karena hewan membawa patogen.
yakni bakteri dan juga virus. Patogen tersebut perlu berevolusi untuk bertahan dan hidup sehingga menginfeksi berbagai spesies baru sebagai inang. Hewan yang didomestikasi seperti domba, sapi, anjing, dan kambing memiliki 8 kali virus yang lebih banyak dibandingkan yang tidak terdomestikasi. Hewan liar yang hidup di lingkungan manusia juga berbagi virus dengan manusia. Sebanyak lebih dari 2 miliar kasus penyakit manusia dan lebih dari 2 juta kasus kematian setiap tahun disebabkan dari penyakit zoonosis seperti Ebola, MERS, rabies, HIV, dan yang lainnya. Sayangnya, mesti mengetahui eksploitasi besar-besaran yang tak sehat, eksploitasi satwa liar menjadi komoditas utama di berbagai negara. Kesimpulan, benarkah eksploitasi hewan sebabkan virus? Studi menunjukkan adanya perilaku buruk manusia terhadap hewan menjadi penyebab langsung penyebaran penyakit bersifat zoonosis. Proceedings of Royal Society B menjelaskan adanya penurunan populasi hewan liar dapat menyebabkan penularan penyakit dari hewan ke manusia. Tidak hanya itu, hewan domestik juga turut serta menyebarkan penyakit yang berbahaya seperti flu burung yang berasal dari unggas dan flu babi. Eksploitasi hewan ada dalam berbagai bentuk seperti perdagangan, perburuan, penebangan hutan, dan urbanisasi yang dapat menggeser populasi hewan dan yang dapat menularkan penyakitnya kepada manusia. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Semoga video ini bisa membantu menjawab rasa penasaran kalian. Kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, and see you on the next video.